Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Aji Manusana dari kelas K21 ANR. Ini ingin menjelaskan tentang perusahaan Samsung dan Nokia dengan matkul kreativitas dan inovasi bisnis. Yaitu di sini profil usaha Samsung. Samsung Group Hangul atau Samsung adalah konglomerat multinasional yang berkantor di pusat Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung. Dan perusahaan ini merupakan chaebol terbesar di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga bereksperimen ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an. Yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisahkan menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, Xinxiang Group, CZ Group, dan Seoul Group sejak tahun 1990. Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semidoktoratnya yang kemudian menjadi sumber pendapat paling penting. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Lalu ada sejarah Samsung 1970 sampai 1990. Pada tahun 1980, Samsung mengeksekusi Hankook Yonja Tongsin asal Gumi dan resmi masuk ke industri perangkat keras telekomunikasi. Produk pertamanya adalah switchboard. Pabriknya kemudian dikembangkan menjadi pusat produksi telepon, LCD, dan faksimile, yang lalu menjadi pusat produksi ponsel Samsung. Perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 800 juta unit ponsel hingga saat ini. Samsung kemudian menggabungkan semua aktivitas bisnis yang terkait dengan elektronik ke Samsung Elektronik pada dekade 1980-an. Bertahannya perusahaan Samsung ini, Samsung berhasil bertahan dan menjadi salah satu pemimpin di industri teknologi karena beberapa faktor kunci. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan Samsung mampu bertahan dan bersaing dengan pesaingnya. 1. Diversifikasi produk. Samsung memiliki portofolio produk yang sangat luas, termasuk ponsel pintar, televisi, peralatan rumah tangga, semikonduktor, layar, dan banyak lagi. Diversifikasi ini memungkinkan mereka untuk mendiversifikasikan risiko dan penghasilan pendapat dari berbagai sektor. 2. Inovasi teknologi. Samsung dikenal sebagai inovator di industri teknologi. Mereka sering kali menjadi pelopor dalam menghadirkan teknologi baru seperti layar OLED, teknologi semikonduktor canggih, dan inovasi di bidang kamera ponsel. Inovasi ini membantu mereka tetap relevan dan menarik bagi konsumen. 3. Manufaktur sendiri. Samsung memiliki kontrol penuh atas rantai pasokan mereka dan memproduksi banyak komponen mereka sendiri, termasuk layar dan chip semikonduktor. Hal ini memberikan mereka keunggulan dalam hal kualitas dan efisiensi. Ada 4. Strategi pemasaran. Samsung memiliki strategi pemasaran yang kuat dan global. Mereka seringkali meluncurkan kampanye pemasaran yang menarik dan memiliki kehadiran merek yang kuat di seluruh dunia. Ini membantu mereka membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kelima, respon terhadap pasar.
Samsung cenderung responsif terhadap tren pasar dan kebutuhan konsumen. Mereka cepat beradaptasi dengan perubahan dalam perilaku konsumen dan memperbarui portofolio produk mereka untuk mencerminkan kebutuhan pasar yang berkembang. Yang keenam adalah investasi dalam R&D. Samsung melakukan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan R&D. Ini memungkinkan mereka untuk terus menghasilkan teknologi baru dan meningkatkan produk-produk mereka secara berkelanjutan. 7. Kualitas produk. Reputasi Samsung untuk kualitas produk yang lebih baik telah membantu mereka mempertahankan pangsa pasar. Konsumen seringkali mengasosiasikan merek ini dengan produk-produk berkualitas tinggi. 8. Keberlanjutan dan konsisten. Samsung telah eksis dalam waktu yang lama dan telah membangun keberlanjutan serta konsistensi dalam bisnisnya. Hal ini menciptakan kepercayaan di antara konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. 9. Fleksibilitas strategis. Samsung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan kompetitif. Mereka dapat mengubah strategi mereka sesuai dengan keadaan, memungkinkan mereka untuk tetap relevan di berbagai kondisi pasar. 10. Keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan menjadi semakin penting dalam industri saat ini, dan Samsung telah meningkatkan fokusnya pada praktik bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini dapat memperkuat citra merek mereka di mata konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ini telah membantu Samsung untuk tetap menjadi pemain kunci di pasar teknologi global. Lalu, pemecahan masalah terhadap Samsung. Samsung telah menciptakan dengan permasalahan yang kreatif melalui dan pendekatan berbasis inovasi dan fokus pada keempat indikator kreatif utama. Kebaruan, novelty, memecahkan masalah, problem solving, diterima budaya, cultural acceptance, dan ekonomi feasibility. Berikut adalah penjelasan tentang proses kreativitas Samsung yang mencakup keempat indikator tersebut. Kebaruan, novelty. Samsung telah menonjol dalam membawa inovasi baru ke pasar mereka, terus mengembangkan produk dan teknologi baru yang menarik perhatian konsumen. Proses inovasi mereka mencakup terhadap penelitian dan pengembangan insentif, eksperimen dengan teknologi baru, dan kemitraan dengan lembaga riset dan universitas untuk memastikan mereka selalu di garis depan dalam hal kebaruan. Kedua, memecahkan masalah, problem solving. Samsung memahami bahwa memecahkan masalah yang kreatif adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Proses mereka mencakup identifikasi masalah atau kebutuhan di pasar, serta penelitian dan pengembangan solusi yang efektif. Keterlibatan pelanggan dan umpan balik pasar merupakan bagian penting dari pendekatan ini, memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada yang ketiga, diterima budaya, cultural acceptance. Samsung berupaya untuk memahami, mengakomodasi keberagaman budaya di berbagai pasar global. Mereka melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk memahami preferensi dan kebiasaan konsumen setempat. Desain produk dan strategi pemasaran mereka disesuaikan dengan konteks budaya setempat, sehingga produk mereka lebih diterima oleh konsumen di berbagai wilayah. 4. Ekonomi feasibility. Samsung mengintegrasikan pertimbangan ekonomi secara ketat dalam setiap tahap pengembangan produk. Mereka memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya kreativitas dan inovatif, tetapi juga dapat dihasilkan dan dijual dengan harga yang bersaing di pasar. Efisiensi dalam rantai pasokan, produksi, dan distribusi menjadi fokus untuk memastikan ekonomis produk. Proses pemecahan masalah kreativitas Samsung melibatkan kolaborasi antara berbagai divisi di dalam perusahaan, termasuk tim riset dan pengembangan, desain, pemasaran, dan produksi. Kolaborasi ini memungkinkan integrasi ide dari berbagai perspektif, menciptakan produk yang tidak hanya inovasi tetapi juga memenuhi standar kualitas tinggi yang diinginkan oleh Samsung. Selain itu, Samsung juga memanfaatkan platform inovasi terbuka dan kemitraan strategi dengan perusahaan lain
startup, dan komunikasi pengembangan untuk mempercepat proses inovasi mereka. Pendekatan ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan dan sumber daya tambahan dari luar perusahaan. Dengan demikian, melalui fokus pada kebaruan, memecahkan masalah, diterima budaya, dan ekonomi, Samsung terus menghasilkan produk dan solusi yang tidak hanya menciptakan nilai bagi konsumen, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan daya saing di pasar global. Lalu di sini adalah untuk Nokia. Profil usaha Nokia. Nokia Corporation, nama aslinya adalah Nokia OYJ atau biasa disebut dengan Nokia, adalah sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia terletak di Espoo, Finlandia, di kawasan metropolitan Helsinki pada tahun 2018. Nokia mempekerjakan sekitar 103 orang di lebih dari 100 negara dan membisnis di lebih dari 130 negara, serta mencatat pendapatan tahunan sekitar 23 miliar. Nokia adalah sebuah perusahaan publik yang melantai di bursa saham Helsinki dan bursa saham New York. Berdasarkan Fortune Global 500, Nokia adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar ke 415 di dunia pada tahun 2016 dan pernah menempati peringkat ke-85 pada tahun 2009. Perusahaan ini adalah salah satu komponen dari indeks pasar saham Eurostoxx 50. Nokia telah berbisnis di sejumlah bidang selama lebih dari 150 tahun terakhir. Perusahaan ini didirikan sebagai sebuah pabrik boom dan telah lama diasosiasikan dengan karet dan kabel, namun sejak dekade 1990-an, perusahaan ini mengalihkan fokusnya ke infrastruktur telekomunikasi berskala besar. Pengembangan teknologi dan pemberian lisensi. Nokia adalah Omke Slumdor pada industri telekomunikasi seluler dengan membantu pengembangan standar GSM, 3G, dan LTE, dan saat ini di 5G, serta menjadi pernah produsen ponsel dan ponsel cerdas terbesar di dunia. Setelah bermitra dengan Microsoft dan kemudian mengalami kesulitan di pasaran, Microsoft akhirnya membeli bisnis ponsel milik Nokia untuk membentuk Microsoft Mobile pada tahun 2014. Setelah itu, Nokia mulai lebih fokus pada bisnis infrastruktur telekomunikasi dan pada teknologi Internet of Things yang ditandai dengan menjual defisit, pemetaan HERE, dan akuisisi terhadap Alcatel Lucent yang meliputi organisasi riset Bell Labs. Perusahaan ini kemudian juga bereksperimen dengan realita maya serta kesehatan digital melalui pembelian Withings, merek lokal, kemudian kembali ke pasar ponsel dan ponsel cerdas pada tahun 2016 melalui perjanjian lisensi dengan AMD Global. Hingga saat ini, Nokia masih merupakan pemberi lisensi paten besar untuk sebagai besar produsen ponsel besar di dunia. Hingga tahun 2018, Nokia adalah produsen peralatan jaringan terbesar ketiga di dunia. Sejarah Nokia dari 1967 sampai 1990. Pada tahun 1967, Nokia, Pelitendas, dan Soumen Bumintari resmi bergabung untuk membentuk Nokia Corporation yang baru dan distrukturalisasikan menjadi 4 unit bisnis, yakni kehutanan, kabel, karet, dan elektronik. Pada awal dekade 1970-an, Nokia masuk ke industri jaringan dan radio. Nokia juga mulai memproduksi peralatan militer untuk pasukan tahanan Finlandia atau Puolustusvoimat, seperti komunikator Somalite M-90 pada tahun 1983 dan masker gas M61 yang pertama kali dikembangkan pada dekade 1960-an.
Nokia kemudian juga memproduksi radio seluler profesional, chip telepon, kapasitor, dan zat kimia. Lalu ada kegagalan Nokia dalam pasar. Kejatuhan Nokia sebagai pemimpin industri di telekomunikasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kunci. Beberapa alasan mengapa Nokia tidak mampu bertahan di pasar yang melibatkan perubahan dalam tren industri, keputusan manajemen yang tidak tepat, dan kegagalan dalam persaingan dengan pesaing. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada penurunan Nokia. 1. Ketertinggalan dalam inovasi. Nokia mengalami ketertinggalan dalam mengadopsi platform operasi yang lebih canggih, seperti iOS dan Android. Dibandingkan dengan pesaingnya, keputusan untuk tetap menggunakan sistem operasi Symbian yang kurang bersaing menyebabkan Nokia kehilangan daya tarik di pasar ponsel cerdas. 2. Pengembalian keputusan yang lambat. Keputusan manajemen yang lambat dalam merespons perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen telah merugikan Nokia. Mereka tidak segera beralih ke platform yang lebih inovasi dan populer seperti Android, yang mengakibatkan kehilangan pasang pasar. 3. Kompetisi yang ketat. Meningkatkan pesaing dan perusahaan-perusahaan seperti Apple, Samsung, dan produsen ponsel Cina yang cepat berkembang memperumit posisi Nokia di pasar. Persaingan yang ketat ini membuat Nokia kesulitan untuk mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan. 4. Tidak mampu bersaing di pasar ponsel cerdas. Nokia awalnya mendominasi pasar ponsel non-cerdas, tetapi mereka tidak mampu bersaing secara efektif dalam pasar ponsel cerdas yang berkembang pesat. Kehadiran ponsel pintar yang inovasi dari pesaing membuat Nokia kehilangan dominasinya. 5. Rantai pasokan dan produk yang tidak efisien. Meskipun Nokia memiliki kontrol penuh atas rantai pasoknya, mereka menghadapi kendala dalam efisiensi produksi. Persaingan seperti Apple dan Samsung dapat menghasilkan produk dengan biaya produksi yang lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi. 6. Kerjasama dengan Microsoft yang gagal. Upaya Nokia untuk bermitra dengan Microsoft mengadopsi sistem operasi Windows Phone tidak menghasilkan keberhasilan yang diharapkan. Meskipun Windows Phone memiliki beberapa keunggulan, namun ekosistemnya tidak sepopuler iOS dan Android, dan hal ini merugikan posisi Nokia di pasar. 7. Kurangnya ekosistem aplikasi. Ekosistem aplikasi yang kurang berkembang untuk platform Symbian dan Windows Phone membuat konsumen lebih memilih platform lain yang menawarkan lebih banyak aplikasi dan dukungan pengembangan. 8. Kesalahan strategi pasar. Nokia terkadang membuat kesalahan strategis seperti fokus terlalu kuat pada beberapa segmen pasar tertentu atau kurang memperhatikan tren dan keinginan konsumen. 9. Tidak mampu membangun ekosistem. Pesaing seperti Apple dan Google mampu membangun ekosistem yang kuat, termasuk layanan dan aplikasi terintegrasi. Nokia tidak berhasil sepenuhnya membangun ekosistem yang serupa. 10. Perbuatan bisnis yang lambat. Nokia tidak secara cepat mengadaptasi bisnisnya untuk mengatasi perubahan dalam perilaku konsumen, seperti pergeseran dari ponsel non-cerdas ke ponsel cerdas. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan penurunan signifikan dalam dominasi pasar Nokia dan kehilangan pangsa pasar yang substansial. Pada akhirnya, Nokia harus menyelesaikan bisnisnya dan bergabung dengan perubahan tren industri untuk mendapatkan persaingan secara efektif. Ini adalah bagian dari daftar pustaka. Ini kurang lebihnya itulah penjelasan saya tentang perusahaan Nokia dan Samsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.